Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang algoritma Banger. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Reksi Prasetyawardana. Saya Ivo Gilang Patia. Next. Kami di sini akan membahas algoritma Banger ya. Penjelasannya yaitu algoritma Banger adalah sebuah metode untuk menghindari deadlock dalam sistem operasi. Metode ini bekerja dengan mensimulasikan alokasi sumber daya secara aman dan memastikan bahwa sistem selalu berada dalam keadaan aman. Selanjutnya yaitu konsep dasar. Konsep dasar dari algoritma Banger ini bekerja seperti bank yang mengelola pinjaman. Proses-proses dalam sistem dianggap sebagai nasabah yang meminta sumber daya. Sistem dalam hal ini sebagai bank akan memeriksa apakah permintaan sumber daya dapat diberikan tanpa menyebabkan sistem memasuki kondisi deadlock yang tidak ada akumulasi pinjaman dan membuat sistem tidak aman. Struktur background-nya selanjutnya itu struktur data. Struktur data dari algoritma Banger ini menggunakan beberapa struktur data untuk membuat pengalaman sistem. Yang pertama ada FAA label, yaitu faktor yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia dalam sistem. Yang kedua ada allocation, yaitu matriks yang menunjukkan sumber daya yang dialokasikan kepada setiap proses. Dan yang ketiga ada matriks yang menunjukkan sumber daya yang dapat diminta oleh proses yang akan matriks ini menunjukkan jumlah sumber daya yang masih dibutuhkan oleh setiap proses. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faiz. Silakan. Untuk dari kelebihan pertama dari penghindaran kebuntuan, yaitu algoritma Banger secara efektif mencegah sistem memasuki kondisi deadlock. Kedua, keamanan sistem. Dengan memastikan bahwa sistem selalu dalam keadaan aman, algoritma Banger memberikan keamanan yang lebih tinggi. Dari segi kekurangan kita memiliki dua, yaitu perhitungan kompleks, yaitu algoritma Banger membutuhkan perhitungan yang relatif kompleks, terutama pada sistem dengan banyak proses dan sumber daya. Kedua, kebutuhan informasi. Sistem harus memiliki informasi lengkap tentang permintaan sumber daya maksimal dari setiap proses. Nah, untuk proses kerja Banger kita memiliki tiga proses, yaitu pertama, ketika sebuah proses meminta sumber daya, sistem akan memeriksa apakah sistem masih aman jika permintaan tersebut diberikan. Kedua, sistem akan mensimulasikan lokasi sumber daya pada proses tersebut dan kemudian akan melakukan analisis untuk melihat apakah sistem tetap dalam keadaan aman. Ketiga, jika sistem tetap aman, maka permintaan sumber daya akan diberikan. Jika tidak, permintaan akan ditolak dan diproses menunggu hingga sumber daya yang dibutuhkan menjadi tersedia. Oke, jadi soal untuk Banger itu kemungkinan soalnya bakal kayak gini. Ini aslinya deket-deket, ya gampang aja. Soalnya kayak gini. Jadi yang pertama kudu dicari itu kita kudu cari itu namanya need. Nah need nih, cara dapetinnya dengan cara kita max, kita kurangin allocationnya. Nah allocation nih kayak apa tadi yang dijelasin tadi. Allocation ini misalnya data yang diminta pas awal ngejalanin. Jadi pas awal ngejalanin A ini mintanya 0. Nah pas max tuh pas puncaknya, jadi pas terakhir si A minta 7. Nah jadi totalnya tinggal kita kurangin aja, 7 dikurang 0 hasilnya 7. Terus 5 kurang 1 4. Kalau neednya udah ketemu, tinggal kita ini jalanin sesuai available-nya. Oke, kita bikinnya dulu, ini kita copy dulu biar gampang. Jadi
P1. P1 ini mau dijalanin ke available-nya itu 334, sedangkan P1 4743. Otomatis kan nggak bisa karena dia butuhnya 7, sedangkan yang tersedia cuma 3, jadi dia false. False. Terus kita coba P2 tuh 122, terus yang tersedia tuh 334, bisa otomatis. Jadi kita P2 itu kalau dia bisa, ini data dari allocation-nya kan udah selesai nih, dia udah max-nya udah jalan, udah selesai, data allocation-nya dikeluarin lagi, jadi ditambah data allocation P2 itu tinggal ditambah 3 tambah 2 itu 5, terus tambah 0 tambah 0. Oke, ini kita tambahin P2. Nah, terus kita lanjut P3 itu 600, yang tersedia 534, kan belum cukup nih, dia butuhnya 6, sedangkan yang ada cuma 5. Itu kita skip dulu, dia false, di skip aja. Lalu ada P4 tuh 011, ya otomatis bisa kita masukin ya. Terus kita tambahin 5 tambah 2 cukup, tambah 7 tambah 1 4 tambah 1 5. Oke, selanjutnya yang belum apa? Yang belum kan P1 sama P3. Kita coba P1 sama ini 7, yang tersedia 745, yang dibutuhkan 743, otomatis bisa ya guys. Ini bukan P1, ini P4. P1 bisa, ini kita ganti jadi. Nah, terus kita tambahin allocation 7 tambah 0 5, C nya berapa? 0, berarti dia 35. Oke, sisanya apa? Sisanya P3 apa? 600. Ini kan udah 7, berarti otomatis bisa P3 ya. Kalau dikeluarin nggak dikeluarin juga, karena udah selesai. Jadi urutannya P2, terus P4, di situ P1, itu P3. Rendah gampang. 7 tambah 3 10. 5. Oke, jadi selesai. Ini hasilnya. Mana tuh? Ini. Jadi urutannya P2, P4, P1, terus P3. Tuh. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan di sini adalah algoritma bunker adalah metode pencegahan deadlock yang bekerja dengan memastikan sistem selalu berada dalam keadaan aman atau safe state sebelum mengalokasikan sumber daya. Meskipun efektif untuk mencegah deadlock, algoritma ini memiliki keterbatasan karena memerlukan informasi lengkap di awal dan dapat menambah beban komputasi. Oleh karena itu, algoritma ini lebih cocok digunakan dalam sistem di mana keamanan lebih penting daripada efisiensi waktu nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.